Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Silakan. Teman-teman absen yang nonton dari mana aja kalian, ya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih terus gua doakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube Afif Safi. Channel menurut gue ini simple, sederhana, tapi kalian terus nontonin. Respect selalu. Dan hari ini hari Kamis ada beberapa match, yaitu ada Manchester City dan Arsenal yang keduanya sama-sama memenangkan pertandingan. Dan hanya selisih 1 poin. Peringkat pertama Arsenal. Jadi Arsenal, Liverpool, City ini benar-benar sedang memburu gelar. Ya, makanya itu gue sangat yakin dan sepakat kalau dibilang Liga Inggris adalah liga paling kompetitif. Oke, tapi belum tentu liga terbaik. Ya, karena Liga Champions terbanyak, Ballon d'Or terbanyak ada di La Liga. Famos, is a not football, is a La Liga. Tapi respect. Ya, 4-1 dicetak oleh Phil Foden itu mencetak hat-trick ya. Setelah di pertandingan sebelumnya dia agak susah menciptakan gol, tapi dia langsung hat-trick dengan tidak adanya Haaland, langsung Alvarez. Bahkan kalau orang-orang bilang apakah ini bentuk cairnya permainan City, ya menurut gue ini City menang wajar, murni kualitas dan materi Manchester City. Karena seperti biasa, kalau misalkan ada 1-2 formasi yang berubah, atau kalau memang skuadnya dalam, orang-orang ketika lawan sudah membuat strategi merancang formasi untuk mematikan Haaland KDB, tapi ketika mereka tidak ada plan B yang dilakukan oleh Pep Guardiola, maka masuklah Phil Foden merubah Aston Villa menjadi Phil Koplo. Nah, juga gue akan membahas seputar Barcelona, seputar terupdate La Liga. Ya, persiapannya apa aja melawan Paris Saint-Germain, dan bagaimana kondisi Paris Saint-Germain yang dinobatkan sebagai lawan Barcelona di fase Liga Champions. Oke. Yang pertama dari Barcelona, dikabarkan dan sudah terjadi Pedri dan Frenkie de Jong sudah melakukan latihan bersama Barcelona. Aduh, dilema, galau, pusing. Apa yang harus dilakukan oleh Xavi Hernandez sebagai entrenador Barcelona, ya, sebagai pelatih Barcelona, ketika raihan-raihan, torehan positif yang didapatkan dikala tidak ada Pedri dan Frenkie de Jong. Ya, apakah Xavi berani memasukkan Pedri dan Frenkie de Jong dari awal, sehingga kalau menang yaitu hasil yang positif, tapi kalau kalah double kill terjadi? Karena ngapain sih, udah jelas-jelas kemarin lu tanpa de Jong dan Pedri menang, pakai masukin Pedri dan de Jong. Jadi secara tidak langsung Pedri dan de Jong sangat mendapatkan, ya, sangat diberikan beban yang tidak seperti biasanya, karena dia juga harus mengambil dan menerima beban Barcelona selalu menang ketika dalam beberapa pertandingan tidak ada Frenkie dan Pedri. Jadi ketika bermain, ya, mental benar-benar diuji. Ini bukan masalah apa-apa lagi, skill, kualitas. Memang gue gak bilang dijelek, bahkan istimewa de Jong dan Pedri. Tapi mental lu dan fisik lu nanti bakal kelihatan. Kalau lu dipasang Barcelona kalah, lu jangan kaget dan jangan heran kalau gimana sih, udah bener-bener kemarin gak ada Pedri, de Jong menang, sekarang pakai dipasang. Itu bakal terjadi. Apalagi justru ketika mereka berdua tidak bermain dan Barcelona menang, makin lagi pressure yang didapat di leg kedua nanti di Olympic Stadium. Kayak tuh kan, bener apa kata kita, apa kata gua, nggak ada Pedri, nggak ada de Jong, Barcelona bisa menang kok lawan Paris Saint-Germain. Maka itu di leg kedua akan menjadi beban dan bola sangat bergulir untuk Pedri dan de Jong.
Gue juga belum tahu kira-kira bakal dimainin apa enggak. Menurut gue seperti masih yang gue pegang sebelumnya, boleh dimainin tapi nggak bisa main full. Mau dimainin nanti babak pertama, ya diganti babak kedua, atau bermain nanti sebagai subs, ya. Mudah-mudahan sih memecahkan kebuntuan. Kalau menurut kalian gimana? Nah, dari lini belakang, Paris Saint-Germain menarik statement bahwa ternyata Paris Saint-Germain tidak tertarik kepada Jules Koundé. Ya, justru Paris Saint-Germain tertarik kepada Lamine Yamal. Itu memang berita lama, tapi ya ini hanya gosip-gosip beredar lah. Nah, tapi Cancelo pun gue tadi baca beberapa kayak Cancelo, Christensen, Sergi Roberto, Frenkie de Jong. Ini adalah orang-orang yang sudah siap melakoni laga pertama di kandang Paris Saint-Germain. Jadi ya terlepas dari yang sudah cedera, masih ada Gavi yang masih cedera di situ. Jadi gue sangat excited banget pertandingan Paris Saint-Germain. Drama-drama ini bakal terjadi, seru menurut gue. Kalau disuruh pilih line up, siapa aja line up-nya? Seperti kemarin aja. Ya. Seperti kemarin. Ter Stegen, Kubarsi, Inigo Martinez. Inigo Martinez diganti Araujo nggak masalah. Yang penting ada Kubarsi di situ. Ya mentalnya lagi bagus banget nih. Lagi di atas angin banget Kubarsi. Jangan sampai drop, jangan sampai ke-skip beberapa match sehingga dia hilang sentuhannya. Kubarsi, Inigo atau Kubarsi, Araujo. Kiri harus Joao Cancelo di sebelah kiri. Kanan Koundé. Nanti seumpama ada pikiran atau improvisasi Xavi, bolehlah kayak Ford di kiri ya, atau enggak di kiri jangan Sergi Roberto. Jadi Balde masih cedera juga. Ya di kiri siapa? Gue masih bingung juga di kiri siapa, tapi buat menjaga-jaga Mbappe ditaruh di kanan. Ingat, aliran bola potong tengahnya, jangan sampai bola ke Mbappe karena gawat juga. Kita tahu speed, kecepatan, skill Mbappe seperti apa, dan ketika lawan Barcelona kayak dia tuh menggebu-gebu gitu. Di tengah, gue nggak apa-apa kalau misalkan di situ Christensen, Gundo, Fermin, Lopez, ya. Tapi kalau De Jong masuk di situ, udah tengahnya langsung mainin Gundo. Ya Gundo metronom aja, sentral aja di situ, ya. Registanya dia di situ. Tapi De Jong harus ekstra. Lo abis istirahat, lo abis fase pemulihan, walaupun dikabarkan fisik De Jong belum balik seperti semula. Bahkan dia dikabarkan belum bisa main karena ada masalah dengan fisik. Fisik mulu Barcelona nih. Nggak pernah jogging, pada ngerokok lo pemain. Ya, nggak apa-apa. De Jong dan Fermin. Pedri ntar dulu, sorry Pedri belum ada di kepala gue. Pedri ya, belum ada di kepala gue Pedri. Jadi mau Christensen di situ, Chris, Gundo, Fermin, nggak apa-apa. Atau Gundo, Sergi Roberto, Fermin Lopez, nggak apa-apa. Fermin diganti babak kedua, siapa nanti yang masuk. Di depan sebenarnya gue masih galau, masih bimbang. Kalau memang mau cari gol cepat, ya masukin si Felix. Walaupun Ferran Torres juga tersedia siap melawan si Paris Saint-Germain. Tapi gue pengen kalau memang mau golin duluan, memang mau mencuri poin imbang atau menang dengan skor tipis, Joao Felix bisa dimainin untuk sebagai eksekutor atau kreator. Dia bisa ngumpan, dia juga bisa cetak gol. Kalau di antara Joao Cancelo dan Felix, ini chemistry mah udah dapat, nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau Rapinya main di awal tapi dia ngotot dan bisa cetak gol, nggak apa-apa Rapinya main di kiri dari awal. Karena dia sama Cancelo kayak nggak nyambung kalau gue lihat. Ya, lu boleh bisa memberikan penilaian lu tentang mereka berdua. Kanan udah pasti Lamine Yamal, udah nggak bisa ya, pemain yang bisa nusuk 16 tahun. Ya, punya ketenangan, di press nggak panik, passingnya oke, shootnya juga udah mulai oke, walaupun belum terlalu keras bolanya, tapi akurasi gue udah yakin Lamine Yamal bisa memberikan kontribusi dan menjadi pembeda untuk pertandingan Liga Champions ya. Dia udah main di Spanyol juga, udah bisa ngacak-ngacak, bisa se-fluid itu dengan pemain-pemain senior. Di Barcelona beberapa kali match menggendong Barcelona Lamine Yamal. Di tengah udah langsung Robert Lewandowski. Cari gol dulu kalau gue sih pengen
Gue nggak berharap menang atau menang gede, seri pun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa curi gol dulu, itu syukur-syukur ya. Nah, gimana kabar Barcelona sekarang? Barcelona sekarang ya tetap masih mempertimbangkan antara Xavi keluar atau enggak. Walaupun Xavi sudah memberikan statement, gue mau keluar. Pemain mayoritas pengen Xavi bertahan. Dewan mempertimbangkan kembali keputusan Xavi. Ya, gue nggak tahu ini strategi Xavi apa bukan. Tapi kalau dengan dia mengungkapkan atau memberikan statement saya akan keluar pemain jadi lebih bagus, gue respect. Ini bentuk tanda cinta Xavi terhadap Barcelona, ya. Dan gue tidak meragukan Xavi terhadap kecintaan Barcelona. Yang gue ragukan adalah jam terbang dia sebagai pelatih, decision maker dia sebagai pelatih di momen-momen krusial, di laga-laga yang penting. Itu yang gue agak ragukan di situ. Tapi ini bagus banget idenya. Xavi, ini gue baca nih ya. Xavi bisa saja bertahan asal dia diberikan beberapa permintaan untuk mendatangkan pemain. Siapakah pemain tersebut? Ya, ada Brian Zaragoza. Ini pemain Granada yang sekarang di Bayern. Dan satu lagi Bernardo Silva. Ya. Masuk akal. Kata Xavi kalau ya ngapain gue bertahan tapi skuad nggak nambah senjata, nggak menambal kekurangan. Ya, Bernardo bisa main AMF, Bernardo bisa main di kiri, ya. Bernardo bisa main second striker, bisa di mana-mana. Jadi sangat wajar kalau Xavi disuruh stay, tapi dia juga harus diberikan permintaan. Itu menurut gue. Jadi Brian Zaragoza, Xavi Simons akan ada isu yang beredar untuk balik lagi, return lagi ke Barcelona. Dan Bernardo Silva, kalau lu bilang katanya lu gak suka pemain yang fisiknya lemah bang. Bernardo megang bola jatuh, si Van Dijk ya kecil sama Pedri. Lihat dong Bernardo kalau megang bola gimana. Lihat visi misi, lihat cara berani nusuk, lihat berani duelnya Bernardo. Gua berarti kalau ada Bernardo di situ akan ada 3 pemain Portugal di Barcelona. Ya gue sepakat sama permintaan Xavi apabila kalau dia disuruh stay, dia harus menerima permintaan dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Cuma 2 doang, Brian Zaragoza dan Bernardo Silva. Menurut kalian gimana tuh? Tapi kita ke skuad dari Paris Saint-Germain. Di situ ada Luis Enrique, di mana itu legend dan pelatih Barcelona juga, pernah treble winner bersama Barcelona. Ya, dikabarkan dia ada gap dengan Kylian Mbappe yang sudah biasa dirajakan, yang sudah biasa dianak emaskan, yang udah biasa diprotek untuk Paris Saint-Germain. Tapi ada masalah sedikit, ada gesekan sedikit dengan Luis Enrique. Beberapa kali Mbappe kadang bahkan nggak main, atau bahkan di menit-menit pertengahan udah diganti, dan Mbappe menunjukkan dengan kekesalan dengan ekspresi yang seperti itu ya. Kita tahu kalau Mbappe agak nggak senyum aja udah kelihatan banget mukanya, tapi Mbappe menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keputusan-keputusan dari Luis Enrique. Tapi yang masalahnya adalah keputusan Luis Enrique sejauh ini tidak bisa dibantah, selalu memberikan dampak positif untuk Paris Saint-Germain sendiri. Dia mengatakan bahwa ya udah gue bosnya, apapun yang terjadi gue pelatihnya, ya. Gue akan lebih mikirin Paris Saint-Germain. Jadi secara power, secara sikap, secara positioning, gue respect banget sama Luis Enrique. Dia udah benar menurut gue sebagai pelatih. Hilangkan gap antara kekeluargaan. Ya itu memang keluarga lu Paris Saint-Germain ya. Tapi keputusan terakhir lu yang punya. Respect buat Luis Enrique. Karena beberapa kali keputusannya dilakukan, hasilnya bagus buat PSG. Dan Mbappe setelah ngelihat hasilnya, dia kayak ya udah bagus kok, nih pelatih bagus kok keputusan-keputusannya. Tapi respect. Dia memposisikan diri sebagai pelatih itu seorang profesional. Dia lebih cinta dengan Paris Saint-Germain, itu idealisme. Jadi bisa dicampurin sama Luis Enrique antara profesional dan idealisme, karena dia lahir dan besar di Barcelona. Meske un club, tidak lebih besar dari lebih besar dari sebuah klub ya, bukan cuma sekedar klub. Itu. Jadi
Gua pede, kalau ditanya pede gak lu? Pede banget Paris Saint-Germain ya, dari ujung ke ujung kita adu. Siapa ya? Donnarumma sama Ter Stegen. Ya lu mau adu apa? Adu refleks, adu tinggi, Ter Stegen kalah. Build up bagus. Stegen menjadi kiper yang sekarang passing akurasinya itu berada di nomor 1, 80% sekian lah. Di bawahnya itu ada Jan Sommer, banyak kiper-kiper lainnya di situ. Jadi dari belakang kita udah unggul menurut gua antara Donnarumma dan Ter Stegen. Siapa back yang kita kenal di Liga Perancis atau di Paris Saint-Germain? Kita punya Kubarsi, langsung masuk timnas. Araujo, tulang punggung di belakang Uruguay. Inigo Martinez, jagoan basket ya. Mau kemana? Mau ke kiri, Nuno Mendes, Portugal. Nuno Mendes juniornya Cancelo ya, masih menang. Kita di kanan ada siapa? Hakimi. Oke, larinya kenceng. Kita punya Konde, finalis di Prancis ya. Di Sevilla andalan, di Barca bisa main di tengah, CB bisa main di LB, aman ya. Siapa lagi tengah? Vitinha ya, Gundogan, kapten Jerman ya, kapten Manchester City, pernah bawa City Liga Champions juara. Mau kemana? Christensen. Ketemu siapa di situ? Fabian Ruiz. Christensen secara mentereng, Fabian Ruiz buangan dari La Liga, walaupun main di timnas Spanyol kemarin nggak terlalu kelihatan. Fermin Lopez sama ya banyak, kita unggul. Dia ada Mbappe, oke, ada Mbappe. Kita punya Lamine Yamal, bos. Melek, ayo ya. Mbappe, kayak gimana Mbappe ntar? Kita punya Lamine Yamal, Gonzalo Ramos, kita punya Lewandowski. Ya, hat-trick di 3 klub Liga Champions. Di Barca, Munchen, Dortmund pernah hat-trick. Apa? Gonzalo Ramos. Kita sebelah kiri siapa? Ousmane Dembele. Joao Felix, bos. Ya, Rapi enggak deh kalau Rapinya. Joao Felix, ayo kita punya. Ayo lu mau keluar dari mana? Pelatih oke, Luis Enrique pengalaman banyak. Ya, Xavi kan ya, masa skuadnya nih ya. Senjata kita lebih banyak daripada Paris Saint-Germain. Walaupun Mbappe emang senjata paling tajam, tapi ya udah ayo. Main bola tuh kolektif. Nggak bisa satu orang. Mbappe gendong Prancis, Messi gendong Argentina, tapi secara kolektif Argentina bisa menang. Jadi udah nggak usah menang, lolos, Barcelona lolos, mengalahkan Paris Saint-Germain. Oke, gitu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banget bro, gue respect banget sama lu. Dan buat teman-teman yang lihat video gue viral di TikTok tentang stand up gue bahas pilpres dengan penuh kedamaian, itu ya VIP di TikTok jutaan semua yang nonton. Gue bakal jual, gue bakal rilis digital download gue yang stand up di situ selama 20 menit. Jadi buat kalian yang ini sebenarnya materinya gimana sih? Awalnya lucu banget atau jangan-jangan lucunya banget. Gitu boleh, berperspektif seperti itu, berpersepsi seperti itu. Nanti kalau udah gue jual, gue taruh di linknya dan kalian bisa beli stand up, digital download stand up gue. Oke, sehat-sehat selalu, selamat melanjutkan ibadah puasa. Buat yang nonton lagi ngabuburit, selamat ngabuburit. Buat yang nonton lagi sambil buka puasa, selamat buka puasa. Selamat, semoga semua ibadah, amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan diberikan berkah dan pahala yang berlimpah. Amin. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yes.